Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya Sobari dari Depok. Iya. Izin bertanya, pada saat kita duduk tahiyat mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, syahadat Allah. Bagaimana kita cara menisbatkan ya Ustaz? Ke alam mikro pada diri kita atau ke alam makro pada alam semesta? Mohon penjelasan. Dan pada saat kita mengucapkan syahadat Rasul, kita menisbatkannya kemana? Apakah ke Rasul yang ada di Madinah atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu semua paham dengan apa yang ditanyakan oleh Bapak kita tadi. Tadi Bapak Ibu kita dah tuntaskan pemahaman tentang Allah, bahwa Allah itu satu-satunya. Kalau Allah itu satu-satunya, bahwa tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya Bapak Ibu, ketika kita bersyahadat ya, dalam mengucapkan kalimah itu di waktu kita sholat, ya, bagaimana cara kita mengambil pahamnya? Nah, ini kita turun ke bawah, naik ke atas lagi nanti. Ketika kita turun ke dalam bahasa syariat yang telah berhakikat, yang bersyahadat itu ya, yang melafazkan kalimah asyhadu alla ilaha illallah pada waktu syahadat itu adalah Muhammad. Nah, namanya Muhammad. Muhammadlah yang menyatakan, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah melainkan Allah. Itu Muhammad. Setelah Muhammad bersyahadat, lalu Allah juga bersyahadat, bersaksi. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku juga bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utus Allah, hambaku. Itu yang pertama maminya. Yang kedua, lebih halus lagi dalam penyampaiannya. Sesungguhnya ketika kita bersyahadat, itu maknanya diri yang zohir menyatakan diri yang batin. Diri yang zohir itu Muhammad, menyatakan diri yang batin yaitu Allah. Yang kedua, diri yang batin juga menyatakan diri yang zohir. Ya. Yang ketiga, diri yang zohir menyaksikan diri yang batin, dan diri yang batin menyaksikan diri yang zohir. Terakhir di dalam makrifat ya, bahwa Allah cuma satu-satunya yang wujud dan yang nyata, tidak ada diri siapa-siapa di sana. Itu artinya bahwa Allah lah yang menyaksikan akan dirinya sendiri. Bagaimana caranya dalam mengambil paham bahwa Allah menyaksikan akan dirinya sendiri, bahwa dialah sebenar-benarnya yang bersaksi. Asyhadu alla ilaha illallah. Apa kata aku yang bernama Allah tadi? Aku bersaksi atas diriku, tidak ada yang nyata melainkan Allah diriku. Saya ulang lagi. Aku bersaksi atas diriku, tidak ada yang nyata melainkan Allah diriku. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi atas diriku bahwa Muhammad itu wujud aku.
Dihaluskan kajinya supaya jelas lagi. Aku bersaksi atas diriku, tidak ada yang nyata melainkan Allah, diriku nyata padaku. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi atas diriku bahwa Muhammad itu wujudku nyata pada tubuh. Kesimpulannya dari beberapa sahadat tadi yang duduk di Marifat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kesimpulannya, aku bersaksi atas diriku bahwa Allah itu aku. Aku bersaksi atas diriku bahwa Muhammad itu wujud aku. Tidak ada lagi itikot lagi di sana. Karena dia yang menyaksikan dan yang menyatakan bahwa Allah itu diriku, bahwa Muhammad itu juga wujud diriku, aku sebenar-benarnya. Nah, dalam mengambil pahamnya perlu ada penjelasan. Namun hakikat daripada penjelasan itu setelah kita paham tidak ada bahasa itikot. Kalau ada bahasa itikot kita, berarti masih ada dua wujud nanti lagi. Ya, kita mengetikotkan bahwa Allah itu adalah diriku, kita mengetikotkan bahwa Muhammad itu adalah wujud Allah yang nyata pada diriku. Ada dua wujud nanti. Nah, jadi ketika kita sudah sampai Bapak Ibu pada puncak wahdatul wujud, keesaan wujudnya semata-mata, tidak ada bahasa itikot di sana. Ya. Tidak ada bahasa itikot. Kalau itikot masih ada dua wujud. Nah, kalau kita duduk di Marifat, disebut juga itikot, siapa yang beritikot di situ? Nah, tentu jawabannya yang beritikot dan mengitikotkan itu adalah dirinya juga. Allah yang mengitikotkan, aku bersaksi bahwa Allah itu aku bersaksi bahwa Muhammad itu wujud aku. Aku juga itu. Nah, itu cara penyampaian kaji. Nah, dalam hal pemahamannya tidak ada bahasa itikot Bapak Ibu ya. Tinggal menyebut saja lagi. Disitulah kita paham yang menyebut siapa, yang disebut siapa. Yang bersaksi siapa, yang disaksikan siapa. Nah, turun betul kita ke syariat. Nah, turun betul kita ke syariat. Pertanyaannya tadi, Muhammad mana yang kita saksikan? Nah, Ustaz mau nanya dulu sama Bapak Ibu. Saksi itu, bersaksi itu, bersahadat itu apa artinya? Menyaksikan. Kalaulah saksi, bersaksi itu menyaksikan, menyaksikan itu melihat atau tidak melihat? Melihat. Ketika kita sudah paham bersaksi itu maknanya melihat, ketika kita memahami Muhammad itu adalah Muhammad junjungan kita, Nabiuna Muhammad SAW, yang lahirnya di kota Makkah, meninggalnya di kota Madinah. Ketika kita bersaksi bahwa saksi itu adalah melihat, benarkah kita sudah melihat dan menyaksikan Muhammad bin Abdullah yang lahir di Makkah dan meninggal di Madinah itu? Tidak. Berarti kalau kita tidak melihat yang kita saksikan itu adalah Muhammad bin Abdullah, maka saksi apa namanya itu? Saksi palsu. Sekarang, kalaulah bukan Muhammad bin Abdullah yang kita saksikan, lalu Muhammad yang mana yang kita saksikan, sehingga yang kita saksikan itu benar-benar kita melihatnya. Apakah Muhammad bin Abdullah atau Muhammad sebagai wujud Allah yang disebut Nur Muhammad? Nur Muhammad. Sekarang Nur Muhammad itu sudah sempurna pada sekalian alam, sudah sempurna pada diri setiap manusia.
Namun dalam kesempurnaan Nur Muhammad pada diri setiap manusia, tentu dia berkelas. Dia berlepel dia. Nah, ini dalam cara mengurai kaji. Kesempurnaan memandang Nur Muhammad itu kepada seluruh manusia. Akan tetapi kesempurnaan Nur Muhammad kepada seluruh manusia itu sempurna kepada Nabi yang jumlahnya 124.000. Kesempurnaan Nur Muhammad pada 124.000 itu, di atas Nabi ada makom yang tertinggi. Itu namanya Rasul yang 315. Kesempurnaan Rasul yang 315 itu ada lagi level yang tertingginya, yaitu 25 Nabi dan Rasul. Kesempurnaan Nabi yang 25 itu ada level yang tertingginya lagi, itu kepada yang 5. Kesempurnaan Nabi dan Rasul kepada yang 5 ada level yang tertinggi lagi, itu satu, itulah junjung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu cara memandangnya. Lalu bagaimana dengan kita? Nah, ini kita gitu. Walaupun Bapak Ibu dan Ustadz bukan Nabi dan bukan Rasul, tidak mendapat mukjizat, gitu, tidak ada mukjizat, namun tahu bahasa namun, akan tetapi diri kita ini juga bahagian daripada dirinya. Walaupun Nur Muhammad itu sempurna kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi umatnya ini juga bahagian daripada Nur Muhammad itu. Contoh, ini botol kaca. Lalu botol kaca ini kita lemparkan ke atas sampai di bawah dia pecah. Berkeping-keping pecahannya. Ada kepingannya ini 4 meter. Ada kepingannya 3 meter. Ada kepingannya 2 meter, ada kepingan 1 meter, dan ada kepingannya dekat di sini. Walaupun kepingannya ini 4 meter, 3 meter, 2 meter jatuhnya, namun yang 4 meter, yang 3 meter, yang 2 meter, dan 1 meter juga bahagian dari apa? Botol ini juga. Walaupun nur itu sudah jadi alam dia, planet kah, tumbuh-tumbuhan kah, manusia yang soleh, manusia yang alim, manusia aulia, manusia nabi dan rasul, namun manusia yang soleh ini juga bahagian daripada Nur Muhammad itu. Namun jangan kita berhenti dan tertahan kepada Nur Muhammad. Pandang rahasia di balik Nur Muhammad. Bahwa Nur Muhammad itu adalah rahasia daripada diri Allah. Walaupun kesempurnaan diri Allah itu nyata kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, namun diri Bapak Ibu juga bahagian daripada nyatanya diri Allah itu. Paham maksud saya? Oleh karena itu, hendaklah Bapak Ibu bertubuhkan Allah saja. Kalau Bapak Ibu sudah bertubuhkan Allah, berakhlaklah dengan akhlaknya Allah, memandanglah dengan pandangan Allah, beradablah dengan adabnya Allah. Kalau di hakikat, hendaklah Bapak Ibu bertubuhkan Muhammad. Muhammad yang zahir, Muhammad yang batin.
Kalaulah yang zahir dan yang batin ini hakikatnya Muhammad, Muhammadlah sebutannya ini. Naik lagi ke atas, kalaulah Muhammad itu rahasia nyatanya Allah, itu tiada lain Allah, maka zahir dan batin itu adalah Allah yang berwujudkan Muhammad, yang berupa Adam, yang sudah sempurna, wujudnya menjadi insan. Selesai. Jadi dalam bersyahadat Bapak Ibu cukup memahami saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allah yang bersaksi akan dirinya sendiri bahwa Allah itu adalah diriku dan Muhammad itu adalah wujud diriku sendiri. Aku kata. Nah, jadi kenapa ada sebuah pertanyaan? Kita bisa bertanya karena kita duduk di hakikat. Tapi kalau kita sudah duduk di marifat, tidak ada pertanyaan lagi. Apa yang mau ditanyakan juga lagi? Karena udah itu semuanya. Nah, jadi kita bertanya untuk mendudukkan paham sebenarnya. Kalau sudah dapat pahamnya, uskut, cukup diam di situ. Nah, jadi apa diam? Karena kita sudah mengerti, karena yang bersaksi dengan yang disaksikan satu wujudnya. Inilah maknanya Allah dengan Muhammad tidak pernah berpisah cerai, dua namun tiada berpisah. Mungkin itu Pak cara mengambil pahamnya begitu. Jadi kalau diitikotkan bahasa Bapak boleh, tapi duduknya di hakikat. Muhammad mengitikotkan di dalam dirinya bahwa tidak ada yang wujud pada dirinya melainkan Allah. Ketika itulah aku bersaksi kata Muhammad nih. Aku bersaksi kata Muhammad bahwa tidak ada yang nyata melainkan Allah adalah diriku. Aku bersaksi kata Muhammad bahwa Muhammad itulah nyatanya diri Allah. Itu mendudukan itikot. Tapi kalau udah sampai kepada wahdatul wujud, Allah dan Muhammad itu esa, dizahirkan ilmunya, Allah yang bersaksi atas dirinya sendiri. Aku bersaksi atas diriku sendiri bahwa Allah itu diriku. Aku bersaksi atas diriku sendiri bahwa Muhammad itu wujud aku. Naik lagi kepada ma'rifat bil ma'rifat, tidak ada saksi menyaksikan di situ lagi. Tidak ada bahasa menyembah lagi. Hilang kata menyembah, hilang kata bersaksi, hilang kata menyaksikan. Itulah maknanya al-abid wal ma'bud wahid. La yazkurullah illallah, la sholata illallah. Tidak ada yang sholat dan berzikir, hanya Allah. Diamlah Bapak Ibu lagi itu. Diam itu bukan kita tidak melafaz di dalam sholat. Tetap kita menyebut dan melafaz dalam sholat. Akan tetapi yang melafaz dan menyebut itu Allah itu sendiri. Itu yang menikmati itu. Jadi sampai pada puncak menikmati. Nah, sekarang Bapak Ibu pemahamannya sampai di mana? Duduk saja di makom itu dulu. Sampai benar-benar sudah mantap. Baru naik ke atas. Maksudnya sudah mantap. Ketika hati dan akal sudah membenarkan apa yang kita pahami, baru udahlah, diam aja lagi kita. Begitu duduknya Bapak Ibu ya. Nah, itu tuh nggak apa-apa. Itu ilmu, cara memecah ilmu gitu. Ustaz, ya. Tolong dilanjutkan dengan salawat ya Ustaz. Kita bagaimana menisbatkan salawat Ustaz? Iya. Baik Bapak Ibu. Salawat kita itu ya, itu kepada salawat yang daimun, yang hakikat. Apa maksudnya salawat daimun yang hakikat itu? Itu adalah berselawat kepada Nur Muhammad. Nah, sekarang yang Nur Muhammad itu kita dah tahu sudah nyata pada sekalian langit dan bumi, pada api, pada angin, pada air, pada tanah.
api, angin, air, dan tanah yang ada pada alam itu sempurna pada diri kita. Oleh karena itu, ketika Bapak Ibu berselawat, sudah hadir Muhammad itu. Mana yang dikatakan ketika kita berselawat hadir Muhammad, dan Muhammad yang mana? Dan begitu adalah Muhammad yang hakiki. Kalaupun hadir Muhammad yang majazi, yang bertubuh dan berjasad, yang ruhani beliau, junjungan kita Nabi Muhammad SAW hadir, itu juga bagus dan luar biasa. Oleh karena itu, ketika kita berselawat, selawat itu kepada Nur Muhammad. Bagaimana cara berselawat kepada Nur Muhammad yang sudah nyata pada alam ini dan sempurna pada diri kita? Assalamu alaika ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nurun ala nur wa huwa rabbul arsil azim. Jadi ketika Bapak Ibu mandi pun, bacakanlah selawat terhadap air, terhadap gayung, terhadap ember, terhadap diri, kepada sekeliling rumah dan seluruhnya itu. Seru semuanya. Assalamu alaika ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nurun ala nur wa huwa rabbul arsil azim. Baru siram. Jadi yang masuk ini nur, yang menampung, yang menerima sebagai wadah juga nur. Inilah yang katakan nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Yang makan nur, yang dimasukkan juga nur. Maka makhluk sesama makhluk, itu maksudnya tuh, nur dengan nur tidak akan memberikan mudarat dia. Jadi kalau Bapak Ibu mandi selama ini cukup bismillah, sekarang dengan ilmu ini hendaklah kita selawati air, selawati diri kita, selawati semua yang ada pada depan kita itu. Secara umum alam ini dia. Supaya apa? Mati kita nanti tidak berbau. Tidak hancur. Tidak dimakan belatung. Makanya dikatakan oleh Nabi, sebagai kesempurnaan nur Muhammad itu, zahir dan batin pada dirinya, sebagai rahasia nyatanya wujud diri Allah. Apa kata Rasulullah? Innallaha harrama alal ardi ayyakula ajasadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi untuk memakan, untuk menghancurkan, untuk membusukkan jasadnya anbiya. Mana yang anbiya? Yang anbiya itu adalah Nur Muhammad. Sekarang Nur Muhammad itu kita sudah mengenalnya. Api Nur Muhammad, angin Nur Muhammad, air Nur Muhammad, tanah Nur Muhammad. Kesempurnaan Nur Muhammad, api, angin, air, dan tanah itu sempurna pada diri kita. Inilah yang akan menjadi khalifah. Ketika itu, yang namanya tanah, yang namanya cacing tidak akan memakannya. Inilah jaminan Allah melalui lisan Nabi. Man khafa minallahi khafahu kulla syai'. Siapa yang sudah benar-benar dia takut kepada Allah, dia sudah mengenal Allah, khafahu kulla syai'. Maka seluruh alam juga takut kepadanya. Artinya apa? Seluruh alam itu menjadi rahmat kepada dirinya. Kenapa seluruh alam ini rahmat kepada dirinya? Karena dirinya itulah menjadi khalifah mewakili alam yang ada pada semesta ini. Walaupun alam ini Nur Muhammad, kita Nur Muhammad, tapi khalifahnya pada insan yang mengenal Allah. Nah, jadi itu selawat. Yang kedua,
Ketika Bapak Ibu sudah berselawat kepada Nur Muhammad, itu hakikatnya dalam pemahamannya sudah sempurna pula sekaligus selawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Sudah sempurna pula selawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau itulah sebagai uswatun hasanah. Beliau itulah contoh dan suri teladan yang terbaik. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang terbaik bagi dirimu, liman kana yarjullah, bagi orang yang ingin berjumpa Allah. Mana yang Rasulullah sebagai suri teladan bagi kita untuk berjumpa Allah? Maka pandanglah Rasulullah itu zohir batin. Yang zohir itu berjasad, itulah Nabi Muhammad SAW. Yang batin, itulah Nur Muhammad. Sekarang Nur Muhammad itu sudah nyata pada alam dan sempurna pada diri beliau. Maka disitulah rahasianya. Ketika kita berselawat kepada Nur Muhammad, berselawat kepada diri sendiri dan berselawat juga kepada diri baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah sempurna tuh. Tapi kalau kita hanya memahami berselawat itu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja, tidak kepada Nur Muhammad yang sudah nyata pada diri, maka beliau mendapatkan rahmat dan anugerah, kita tak pernah mendapatkan rahmat dan anugerah tadi. Karena kita tak mau menselawati akan diri sendiri. Makanya di dalam kita sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya kiri kanan, rahmat dan berkatnya kembali ke sini. Nah, kan gitu. Kalau pendeknya Assalamualaikum warahmatullahi. Salam untuk semuanya, rahmat kembali ke sini. Jadi salawat itu kepada diri sendiri. Jadi ketika kita membaca selawat, apalah namanya, maka kata guru-guru kita, Rasulullah hadir. Rasulullah hadir itu secara makna hakikat, inilah yang hadir tuh, yang Muhammad tuh. Sekiranya ruhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita itu hadir, sempurnalah majlis kita itu, zahir dan batin. Itu rahasianya Bapak Ibu. Jadi di mana ada Allah, di situ ada Muhammad. Di mana ada Muhammad, di situ nyatanya Allah. Karena Allah dan Muhammad tidak pernah berpisah cerai. Itu memahaminya. Kemudian yang ketiga, di dalam kita berselawat untuk mandi. Ketika kita mandi Bapak Ibu setelah kita selawatkan, hendaknya mandi kita itu sekaligus kita memulangkan akan diri kita ini sebelum diri kita ini dimandikan oleh jamaah. Pulangkan kembali secara utuh. Bagaimana cara memulangkannya? Ketika kita sudah baca selawat tadi, ya, lalu kita siram. Pada saat kita menyiram yang pertama, pulangkan tubuh insani ini ke alam Baitul Ma'mur. Siram yang kedua, pulangkan hati ruhani ini ke alam Raf-Raf. Siram yang ketiga, pulangkan ruh nurani kita itu ke alam Al-Mala'il A'la. Kenapa dipulangkan? Ada apa dengan diri dan alam itu? Tubuh kita yang kasar ini asalnya dari alam Baitul Ma'mur. Hati ruhani itu asalnya dari alam Rob-Rob. Ruh kita itu asalnya daripada alam Al-Mala'il A'la. Lalu pertanyaannya, alam Baitul Ma'mur, Rob-Rob, Al-Mala'il A'la itu alam apa?
alam Baitul Ma'mur, Rob-Rob dan Al-Malail A'la, ini yang dimaksud dan yang dikatakan alam lahud, alam Tuhan, alam Rabbani. Inilah makna inna lillahi. Sesungguhnya tubuhmu asalnya dari Baitul Ma'mur, hatimu asalnya dari Rob-Rob, ruhmu dari Al-Malail A'la, itu alam diriku. Siapa sudah tahu asal usul tubuh, hati dan ruhnya adalah dari alam diriku, wa inna ilaihi roji'un. Kembalikanlah kembali semuanya itu kepada aku. Inilah pesan Nabi, kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Tiap-tiap segala sesuatu, tubuh, hati dan ruh yang disebut sesuatu, kembalikan kepada asalnya. Asalnya adalah Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah, kembalinya kepada Allah. Ketika itu Bapak Ibu, kita sudah memandikan dan memulangkan diri kepada Allah sebelum kita ini meninggal dunia. Dan itulah yang disebut namanya dengan mandi taubat. Jadi setiap mandi itu adalah mandi taubat. Mandi taubat itu mandi setelah kita berlaku dosa. Karena orang yang berdosa itu dirinya akan menjadi namanya junub batin. Orang yang berdosa itu dirinya menjadi junub batin. Kapan dirinya itu berdosa dan menjadi junub batin? Ketika dia tidak mengenal akan Allah. Nah, dalam penguraiannya, diri kita tuh tubuh, hati dan ruh. Kapan tubuh ini berdosa? Tubuh ini berdosa pada saat memandang kepada yang tak baik, mendengar kepada yang tidak baik, berkata kepada yang tidak baik, berpikir kepada yang tidak baik. Itu dosa. Yang kedua, kalau tubuh ini tidak berdosa hari ini, hati kita juga rentan dengan dosa. Kapan hati kita berdosa? Pada saat hati kita tidak hadir kepada Allah, itu dosa. Ketika hati ini hadir kepada dunia, dunia itu yang jadi Tuhan tuh, dosa itu. Ketika hati ini hadir kepada sesuatu, itu dosa tuh. Maka ketika itu wajib kita ini mandinya mandi taubat. Yang ketiga, tubuh tidak berdosa, hati tidak berdosa. Tubuh ini patuh saja, hati ini hadir kepada Allah. Ingat Allah. Subhanallah, subhanallah. Kapan ruh itu berdosa? Ruh itu berdosa ketika dia masih memandang ada diri yang lain selain Allah. Ketika masih ada diri yang lain selain Allah yang terpandang pada dirinya dan di luar dirinya, situlah dosa itu. Makanya Nabi katakan, wujuduka zanbun, adanya wujud dirimu itu adalah dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu, kesimpulannya, setiap kita mandi, maka hendaklah kita ini mandi junub. Mandi hadas besar. Walaupun kita tidak junub secara zahir, tetapi junub secara batin mesti dipahami. Junub secara batin, ketika masih terpandang sesuatu selain Allah, itu junub tuh. Junub secara batin, ketika hati tidak hadir kepada Allah, itu junub tuh. Walaupun zahirnya tidak junub, tapi batinnya junub, maka ketika itu setiap kita mandi, usahakan mandinya mandi junub. Bukan junub secara syariat. Kalau junub syariat, ya lakukan. Kalaupun tidak junub secara syariat, yang dikatakan junub tadi apa? Tidak memandang Allah, itu sudah junub tuh. Tidak hadir hati kepada Allah, itu sudah junub tuh.
Apakah waktu mandi itu disebut namanya mandi junub, mandi tobat tuh. Itu maksudnya. Ya. Itu rahasianya Bapak Ibu. Maka sempurnalah mandi kita itu. Mandi tobat sudah, yang sebutnya mandi junub, memulangkan diri sudah ketika mandi itu. Tinggal lagi bagaimana Bapak Ibu, orang yang mengaji tentu berbeda dengan orang tidak mengaji. Bapak Ibu pingin awet muda. Ketika kita air muda Bapak Ibu, pandang pula lah hakikat air itu sebenarnya nur. Sedangkan hakikat air yang sebut nur itu, sifat air itu adalah mengikat. Unsur air mengikat. Makanya orang tua kita, cuang atau kakeknya, kalau kamu cuci daging kambing nih, jangan lama-lama. Nanti Allah dia lihat dagingnya, keras dagingnya. Itu maksudnya ketika Bapak Ibu paham bahwa Nur Muhammad itu sudah nyata pada air dan air itu unsurnya mengikat, paham kita itu, maka dia akan memperbagus kulit, daging, urat dan tulang itu. Maka orang mengaji dengan tidak mengaji, andai kata umurnya 50 sama 50 akan berbeda, selisih kayaknya 5 tahun dan 6 tahun tuh. Itu rahasianya untuk kita memahami ilmu itu, zahir dan batin Bapak Ibu. Tak perlu mandi di 7 pencuran, 7 muara namanya kalau Minang, 7 muaro. Ya, mandi kembang aja lah di rumah. Itulah mandi air nurani. Ya, air nurani itu air yang tidak turun dari langit, tidak mencurat dari bumi. Tidak berubah wujudnya, tidak berubah warnanya dan rasanya. Itulah air Nur Muhammad itu. Itulah air hakikat. Itu yang sebut namanya air keikhlasan, air kesabaran, air ketawakalan, air qanaah. Air baharullah, itu kesimpulannya. Air lautan Tuhan. Air makrifat namanya. Air nurani sebutannya. Itu hakikatnya Bapak Ibu. Insya Allah Bapak Ibu. Lihatlah nanti kalau ada yang meninggal di antara kita ini. Ya. Nah, lihat dan saksikan itu. Berbau nak dia. Bangkai nak dia. Karena ilmu ini betul-betul wujud, zahir dan nyata dia. Nah, kita mau yang di mana duduknya, kita mesti paham. Kalau makom kita duduk di syariat saja, tak mau kita memahami makna hakikat, makanya ketika duduk di syariat, orang syariat itu kalau mati, matinya membangkai. Belum lagi ditanam 1 jam udah bau dia tuh. Akhirnya dimakan cacing belatung tuh. Yang hancur nanti di tanah. Kenapa? Karena dia mengatakan, inna khalaqnakum min turab. Manusia ini diciptakan daripada tanah. Inna khalaqnakum min turab itu. Datang dari tanah, kembali kepada tanah. Padahal dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah, kembali kepada Allah. Nyatanya, datangnya dari Allah, kembalinya ke tanah. Hancur atau tidak? Naik kita ke atas, ke makam tarekat. Orang tarekat kalau mati, dia tidak membangkai. Ya, tidak dimakan cacing tanah. Tapi badannya itu menyusut dan mengering. Tidak pula jadi janglot. Mengering badannya, susut badannya. Bukan jadi jenglot nih Bapak Ibu. Ya, mengering. Kayak namanya ikan salai, tahu ikan salai? Ikan yang di laut itu diasinkan dia. Itu badannya mengering tapi dia tidak bau dia. Nyusut. Itu duduk di tarekat tuh. Naik lagi di makom itu adalah dia hakikat. Duduk dia hakikat adalah duduk di Nur Muhammad. Dia tidak dimakan cacing tanah, dia tidak menyusut badannya, tidak mengering dia. Utuh, bahkan harum. Naik lagi ke atas ma'rifat, ibarat burung dalam sangkar. Burungnya lepas, sangkar pun lesap.
Datangnya kosong, kembalinya kosong. Asalnya Tuhan, kembalinya tetap jadi Tuhan.